Ahlul Bait merujuk kepada keturunan keluarga Nabi sampai sekarang. Jadi di Ahlul Bait itu salat malam sendiri-sendiri. Gitu. Nah, benar. Itu berapa rakaat itu? Nah, itu dia. Ada yang bisa mengikuti yang pola sholat tahajud yang 11 itu. Jadi 8 rakaat dua-dua. Lalu 2 rakaat disebut dengan sholat syafa' dan 1 rakaat witir. Di bulan suci Ramadan, waktu terbaik jantungnya bulan suci Ramadan itu adalah malam Qadar. Tradisi pada umumnya itu lilikuran, itu dari malam 21. Jadi malam 21, 23, 25, 27. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait dimulai dari malam 19. Saya berhari raya pada Idul Fitri. Itu hari raya kaum muslimin. Tapi hari raya kekasih Allah Ta'ala bulan sucinya. Jadi dari tanggal 1 sampai akhir bulannya, seluruhnya itu hari raya. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Dalam bulan Ramadan ini saya khusus mengundang Kiai Miftah, sering disebut Usmib, sebagai Ketua Pembina Yayasan Mutahari. Tentu kalau Anda mendengar Mutahari macam-macam tafsirnya, nggak apa-apa. Ini ada orangnya, kita bisa bincang-bincang dengan lebih jelas tentang banyak hal yang sering disalah tafsiri. Gitu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Nah, kita nih punya program apa tradisi kebiasaan puasa yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk tentu kita ingin tahu dari Ahlul Bait. Ada misalnya orang Sunda memandang dan mempraktekkan dalam puasa itu dengan tradisi-tradisi tertentu. Ada juga dari Protestan misalnya juga punya tradisi puasa. Ya tentu saja, apalagi ini tradisi Ahlul Bait gitu ya. Jadi itu kita ingin mengetahui keunikan, kekhasan, perbedaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang. Yang pertama, puasa dari tradisi Ahlul Bait. Kata Ahlul Bait sendiri, Kang, itu juga bisa mengandung penafsiran yang berbeda. Misalnya, misalnya Ahlul Bait merujuk kepada keturunan keluarga Nabi sampai sekarang. Misalnya para habaib juga disebut sebagai Ahlul Bait. Atau misalnya Ahlul Bait juga melingkupi para istri Nabi. Atau misalnya Ahlul Bait ini khusus. Nah, jadi kalau tafsir beragam, memang setiap tafsir pasti akan beragam. Kita ambil saja Ahlul Bait dalam pengertian keluarga Nabi pada Hasan, Husain, Masya Allah, sampai ke 12 imam lah, kira-kira gitu. Ya boleh dong. Baik, terima kasih. Puasa secara khusus sebetulnya sama dengan beragam. Misalnya dari hadis-hadis keluarga Nabi itu ada yang masuk pada puasa umum, puasa khusus, puasa khawasul khawas, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sama sebetulnya. Ada puasa lahiriah, puasa jawaneh, puasa jawarih, puasa menjaga anggota badan atau menjaga indera, pendengaran, pandangan. Secara umum sama sebetulnya. Tingkatan-tingkatan itu ada. Dan yang pertemukan adalah tasawuf tarekat, yang mempertemukan. Ada puasa tarekat, puasa syariat, tarekat hakikat misalnya. Riwayat dari Ahlul Bait ada misalnya as-saumu junnatun, puasa itu perisai, puasa itu tameng, puasa itu juga di sisi yang lain junnah juga dekat dengan kata jannah. Jadi sungguhnya puasa itu surga. Nah, saya ingin berangkat dari sini. Ada doa yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, cicit baginda Nabi, putra Sayyidina Husain. Ini dari silsilah
Ahlul Bait. Ahlul Bait, ya, ya. Beliau punya doa, kitab kumpulan doanya disebut dengan Saifah Sajadiyah, menghimpun banyak doa. Khusus bulan suci Ramadan, setidaknya ada 3 doa. 1, doa menyambut bulan suci Ramadan. Ada doa khususnya. Yang kedua, doa berpisah dengan bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, doa di waktu hari raya, di waktu Idul Fitri. Kita bisa mengenal tentang makna puasa, makna bulan suci Ramadan dari kandungan doa itu. Bulan suci Ramadan itu apa sesungguhnya? Misalnya, Kang, kalau ada hadis riwayat populer ma'ruf. Kayak tadi sebelum itu, itu kan ada sebelum puasa nih, ada tradisi apa? Bulan Syaban. Bulan Syaban. Ya. Kalau di kalangan NU kan itu biasanya ngaji Yasin, maghrib, ya, pada maghrib, ya minta ampunan lah, 3 ampunan itu, dan Yasinnya 3 kali itu. Nah, kalau di tradisi Ahlul Bait itu seperti apa? Persis, itu ada kemiripan. Oh, gitu. Benar, karena kata Gus Dur Allah yarham, banyak tradisi NU itu bersumber dari khazanah atau kebudayaan tradisi Ahlul Bait. Nah, intinya adalah, misalnya ada hadis yang populer itu dari baginda Nabi SAW, sekiranya umat Islam tahu, sekiranya umat itu tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, mereka akan berharap seluruh bulan itu Ramadan. Bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apa yang ada di bulan suci Ramadan itu? Nah, ini yang kemudian itu penting itu. Ya. Karena perspektif misalnya dari Khazanah Ahlul Bait, dari doa Imam Ali Zainal Abidin itu, di antara salam perpisahan pada bulan suci Ramadan, 1, bulan suci disebut dengan salam Assalamu alaika, salam bagimu. Jadi memang menempatkan dalam tanda petik bulan suci itu sebagai makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua selain Allah Ta'ala adalah makhluk. Bukan hanya yang berwujud, tapi juga ruang dan waktu adalah makhluk. Dan Ramadan itu makhluk yang mulia, kira-kira gitu. Bulan yang sangat mulia. Semua yang diciptakan Allah Ta'ala adalah makhluk. Kan demikian prinsipnya. Nah, maka seruannya itu Assalamu alaika, salam bagimu wahai bulan Allah. Ada kalimat misalnya, yang kami rindukan sebelum kedatangannya, yang kami tangisi sebelum kepergiannya. Dalam ya. Masya Allah. Ya, itu bagaimana kita memandang bulan suci. Lalu ada kalimat yang menurut saya menjadi inti, yaitu Assalamu alaika ya syahrullah, salam bagimu wahai bulan Allah, ya ida li auliyai, wahai hari raya para kekasihnya. Jadi hari raya yang sejati bagi para kekasih Allah Ta'ala adalah bulan suci itu sendiri. Hari raya. Hari raya. Saya berhari raya pada Idul Fitri. Itu hari raya kaum muslimin. Tapi hari raya kekasih Allah Ta'ala bulan sucinya. Jadi dari tanggal 1 sampai akhir bulannya, seluruhnya itu hari raya. Menjadikan bulan suci sebagai hari raya. Jadi untuk orang-orang yang host, itu bulan Ramadan itu hari suci. Dan bulan hari raya itu. Gitu. Benar. Misalnya dalam salam perpisahan ini, salam bagimu wahai bulan yang bersamamu kami digemarkan pada amal soleh, dicintakan pada amal soleh, didekatkan pada bacaan Al-Quran. Salam bagimu dan pada waktu-waktu terbaik yang hadir dalam hidup kami. Jadi setiap saatnya dipandang sebagai saat yang terbaik. Nah, memandang bulan sucinya menjadi berbeda karena ia adalah hari raya para kekasih Allah Ta'ala. 1 itu. Yang kedua, mengapa dia menjadi hari raya? Nah, ini ada 1 yang menarik. Saya izin berbelok dulu sedikit. Perintah sholat dalam Al-Quran itu menggunakan 2 kata. Yang sayangnya ke dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diterjemahkan menjadi dirikanlah. Saya berulang kali mengulang ini, setidaknya sekiranya sampai pada para penerjemah pun, dia layak menjadi catatan dan koreksi. Nah, menurut saya, misalnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Mestinya yang paling banyak dibahas itu adalah Al-Quran. Al-Quran juga
63 dari 114 surat itu bercerita tentang kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Maksudnya di bulan suci Ramadan ini juga kita belajar cerita orang-orang soleh. Karena lebih dari setengah ayat Al-Quran, isinya itu adalah cerita para nabi. Untuk apa Al-Quran menceritakan para nabi itu? Hanya sekedar kita baca, hanya menjadi bacaan kita masa kanak-kanak saja, masa kecil saja. Kita mengenal cerita nabi itu TK dan SD. Lalu tidak jadi panduan hidup kita, misalnya dalam keseharian. Nah, padahal setengah sekali lagi dari Al-Quran itu berisi kisah. Ini nanti ada hubungannya dengan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan. Nah, di perintah sholat itu ada dua. Satu, aqimis sholata. Dengan kata ganti, kalau dalam bahasa Arab, domirnya itu anta. Perintahnya itu pada engkau. Lalu ada aqimus sholata. Yang perintahnya itu kalian, antum. Menurut saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat presisi membedakan antara aqim dan aqimu. Yang tadi diterjemahkan dirikanlah itu. Sama-sama menjadi dirikanlah. Hilang ini kekhasan anta dan antumnya. Menurut saya itu bukan hanya ketidaksetiaan, dapat sampai pada kekeliruan terjemahan. Karena ayat yang dinisbatkan pada baginda Nabi akan seakan-akan ini untuk kita, ayat untuk kita nisbatkan pada baginda Nabi. Gitu. Iya. Ini fatal juga itu. Misalnya ayat-ayat tentang dan kalau kalian tidak akan, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, maka satu saja fawaidah. Atau kalian tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istrimu. Nah, di situ seruannya itu antum, bukan anta sesungguhnya. Antum. Maunya itu kalian sebenarnya. Sebetulnya semua. kalian. Tapi ketika terjemahkan menjadi kamu, kita akan mengira, misalnya bisa juga pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh menurut saya sudah jatuh pada kekeliruan besar. Kita kembali kepada akim dan akim. Akim, dirikanlah sholat. Aqimu, dirikanlah sholat. Tidak ada kekhasan itu. Padahal yang benar mestinya dirikanlah oleh engkau. Yang ini kalian. Yang menarik, perintah aqimis sholat itu berhubungan dengan waktu. Aqimis sholata dengan waktu. Sementara aqimu itu dengan menunaikan ibadah sholatnya. Aqimus sholata. Sederhananya, kita baru kewajiban yang melekat pada kita itu sholatnya. Bukan awal waktunya. Kalau kita tidak sholat, baru dihitung dosa. Betul awal waktu fadilah. Tapi kalau tidak sholat awal waktu, tidak melanggar. Tidak jatuh dosa. Dia keutamaan, iya. Kita belum membicarakan tasawuf kalau memilih yang tidak utama jatuh misalnya pada dosa. Itu ada kelas-kelas tersendiri lah, klasifikasi tersendiri. Tapi secara umum, perintah awal waktu selalu aqimis sholata. Nah, mengapa? Karena hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan terdahului dalam menunaikan sholat itu. Tidak pernah ada yang dapat mendahului. Sepanjang sejarah. Selamanya. Selamanya. Hatta bahkan dalam ucapan salam, baginda Nabi itu tidak pernah terdahului. Karena dalam riwayat baginda Nabi, misalnya Shallallahu Alaihi Wasallam, au kama qala, dalam satu salam ini sering saya jadikan tebak-tebakan untuk anak-anak pesantren kilat di bulan suci Ramadan juga. Amalan sunnah apa yang pahalanya lebih besar dari amalan wajib? Gitu. Sholat sunnah, sholat fardu. Puasa sunnah, puasa wajib bulan suci. Selalu yang wajib itu lebih tinggi pahalanya dari yang sunnah. Tapi ada satu amalan yang pahala sunnahnya lebih banyak dari pahala yang wajib, yaitu mengucapkan salam. Dalam satu salam itu ada 70 kebaikan. 69 bagi yang mengucapkan, 1 bagi yang menjawab. Dan yang menjawab hukumnya wajib. Begitu. Jadi baginda Nabi tidak pernah terdahului. Sampai ada riwayat sahabat Abu Dzar berada di balik pohon kurma ingin mendahului baginda Nabi. Nunggu di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah SAW. Begitu baginda Nabi berbelok di jalan itu, baginda Nabi sudah Assalamualaikum wahai Abu Dzar yang bersembunyi di belakang pohon kurma. Gitu. Abu Dzar keluar. Prinsipnya
dari Akim dan Akimu ini tidak akan ada yang mendahului baginda Nabi dalam kebaikan. Nah, maaf kalau agak berbelok dulu pengantar ke puasanya. Okay. Sekarang ada terjemahan yang juga menurut saya fatal, yaitu surat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Kalau diseru untuk saya bacakan terjemahannya. Itu terjemahan Depa gitu. Terjemahan Depa. Misalnya saya tanya, "Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah." Kang, yang diseru siapa? Hei orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Apabila diseru untuk menunaikan sholat hari Jumat, maka bersegeralah kamu. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Oke. Di situ kekeliruan terjemahan. Karena boleh dilihat ini akan kita realize ya. Idza nudiya itu surat Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Nudiya. Nudiya maknanya sesungguhnya kalau dia diseru. Kalau ya, ini dia siapa? Nah, itu persis. Karena kalau misalnya kalian yang diseru, karena itu terjemahan tidak dengan tegas menyebut jika kalian diseru, karena tidak ada dalam bahasa Arabnya tidak ada. Kalau kalian itu mestinya bahasa Arabnya nuditum. Kalau antum diseru, maka bersegeralah antum. Nah, syarat dan jawabnya itu katanya dua kalimat kondisionalnya ini, kalau dia adalah sasaran bicara yang sama, khitab yang sama, mestinya kalau kalian diseru pada waktu sholat Jumat, maka bersegeralah kalian. Nah, ini setara. Tapi ini kalau dia diseru, dan saya siap mempertanggungjawabkan, artinya ini nudia, itu artinya dia diseru. Dia diseru. Sekali lagi, kalau kalian yang diseru, kalau ya ayyuhalladzina amanu yang diserunya, idza nuditum. Kalau kalian dia seakan-akan prinsipnya itu ada dua, seperti kalau Pak dosen datang, mulailah kalian belajar, misal ada dua ininya. Bukan kalau kalian datang ke ruangan, mulailah kalian belajar. Nah, itu dua-duanya kalian. Di sini kalau dia diseru, bersegeralah kalian. Maka pertanyaannya, siapakah dia yang diseru? Gitu. Apa Rasul gitu. Nah, itu satu. Hubungannya lagi dengan bulan puasa, apa yang ada di bulan suci Ramadan menurut saya, sehingga kita akan berharap semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Apa yang adanya ini? Apa yang paling utama di bulan suci Ramadan itu? Ini ada dalam doa-doa dalam mazhab Ahlul Bait itu, hampir dalam setiap doa sebelum berbuka, doa setelah berbuka, doa di waktu-waktu bulan suci Ramadan itu ada setelah kalimat sholat. Setelah sholat itu ada kalimat misalnya, wahai bulan malam Ramadan dan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya engkau istimewakan satu malam, wakhtarta lailatan minhu wa samaitaha lailatal qadar, engkau pilih satu malam dari malam-malam yang ada di bulan suci itu ya Allah, dan engkau sebut ya malam Qadar. Nah, jadi kalau ditanya inti jantung dalam satu tahun, waktu terbaik bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, waktu terbaik jantungnya bulan suci Ramadan itu adalah malam Qadar, Lailatul Qadar. Itu yang diajarkan dalam tradisi doa-doa dari keluarga Nabi, malam Qadar sebagai jantungnya bulan suci Ramadan. Yang kalau orang tahu apa yang ada di malam Qadar itu, akan berharap semua bulan itu bulan suci Ramadan. Nah, jantungnya itu malam Qadar. Oke, karena malam Qadar itu jantungnya, maka tentu orang-orang khususnya Ahlul Bait itu menyambut malam Qadar itu kan sedemikian rupa kan gitu ya. Nah, tradisi-tradisi apa yang dilakukan biasanya? Baik. Tentu menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam ini sama dengan tradisi pada umumnya. Yang sedikit berbeda barangkali itu dimulai dari malam 19. Kalau tradisi pada umumnya itu lilikuran itu dari malam 21. Jadi malam 21, 23, 25, 27.
Nah, dalam mazhab Ahlul Bait dimulai dari malam 19. Ya. Kenapa tuh? Sebetulnya pertanyaan yang sama bisa saya tanyakan kan begini. Apakah malam Qadar malam turunnya Al-Qur'an? Kita akan menjawab iya. Dan kapan nuzulul Qur'an? Kita akan jawab 17 bulan suci Ramadan. 17 itu kita peringati nuzulul Qur'an. Berarti tidak rahasia lagi, Kang, kapan malam Qadar. Karena tanggal 17 itu kita peringati nuzulul Quran. Masuk dalam kalender 17 bulan Ramadan itu nuzulul Quran. Dan malam Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi tidak pada 10 malam yang terakhir ternyata. Jadi tidak usah mencari-cari kapan Lailatul Qadar. Tanggal 17. Itu bagaimana itu? Nah, jadi mengapa dari malam 19? Memang berdasarkan dari riwayat dari para imam keluarga Nabi itu. 19, 21, dan 23. Malam 19, malam 21, dan malam 23. Dia kurang lebih posisinya itu di tengah-tengah. Mengapa? Karena adab sebagaimana kita menyambut bulan suci, dari bulan Sya'ban, ada nisfu, atau nanti lepas bulan Syawal, nanti ada lebaran ketupat. Itu tradisi. Kita masih ada yang puasa setelah 2 hari raya itu, ada yang masih nyawalan, masih puasa bulan Syawal. Karena seperti kita menerima tamu yang baik, kita itu menjemput tamu sebelum datang ke rumah kita dan mengantarnya kembali. Ya. Jadi tidak hanya di rumah saja kita terima, kita sambut, nanti pulang juga kita antar. Demikian pula bulan suci Ramadan, kita sambut dengan amalan bulan Sya'ban, kita antar dengan amalan bulan Syawal. Demikian pula malam Qadar, malam puasa kita sekarang dari hari pertama dengan ibadah malamnya dan sebagainya, sesungguhnya adalah penjemputan kita untuk malam Qadar. Ini kan kalau yang biasa itu kan tarawih ya. Ada yang 11, ada yang 23. Nah, Ahlul Bait pada hari-hari Ramadan itu salat malamnya itu atau semacam tarawihnya itu seperti apa? Ada beberapa pilihan, tergantung beberapa periwayatan. Jadi ada amalan-amalan yang dapat dilakukan. Ada salat malam yang reguler dilakukan, semuanya per 2 rakaatan. Seperti salat yang disebut tarawih itu kemudian disebut dalam mazhab Ahlul Bait dengan sholatul lail, sholat malam. Kalau kita sholat tahajud, ya. Jadi sama sebetulnya. Yang membedakan itu waktu pelaksanaan dan cara. Misalnya tidak dilaksanakan secara berjamaah, tetapi sendiri-sendiri, gitu. Bisa di masjid, bisa di rumah masing-masing, tapi tidak ada pengamalan sholat berjamaah. Ya, sholat sunnah berjamaah di malam hari. Semuanya individu, bisa dilakukan kapan saja. Seperti sebagaimana Nabi lakukan pada waktu itu ya. Pada awal-awal, di awal-awal bulan suci sampai sekarang di Madinah, di Raudhah baginda Nabi itu ada tiang sholat malamnya baginda Nabi. Nah itu berbeda dengan mihrab tempat sholat imam. Baru pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya itu. Benar, kemudian ditradisikan berjamaah. Sholat tarawih berjamaah. Jadi di Ahlul Bait itu salat malam sendiri-sendiri. Gitu. Nah, itu berapa rakaat itu? Nah, itu dia. Ada yang bisa mengikuti yang pola sholat tahajud yang 11 itu. Jadi 8 rakaat 2-2. Lalu 2 rakaat disebut dengan sholat syafa' dan 1 rakaat witir. Sholat syafa' itu sholat? Nah, syafa' itu artinya menggenapkan. Seperti syafaat. Misalnya kita kaum muslimin berharap syafaat baginda Nabi SAW. Syafaat itu sesungguhnya proses penggenapan, penyempurnaan. Kurang lebih begini. Kalau kita sholat nilai kita 67 misalnya ya. Kalau digenapkan jadi berapa? Dari 70 lah gitu ya. Hitungan matematis kita. Tapi tidak demikian dengan itu. Hitungan syafaat. 67 itu bisa jadi 70, bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa 1.000.000, tak terhingga. Jadi bisa kuantitatif dan kualitatif dong. Benar. Itulah maksud syafaat. Menggenapkan. Syafaat itu menggenapkan.
Nah, yang terakhir witir. Nah, yang syafa' dan witir ini dalam tradisi umum dia dikenal dengan witir 2 salam. Witir 2 salam. Ya, sesungguhnya itu dalam mazhab Ahlul Bait, yang satunya disebut sholat syafa' menggenapkan, yang satunya itu witir. Witir tetap 1 begitu. Jadi 2 salam. Nah, sekarang bacaannya tuh. Bacaan. Ya, bacaan sama. di itu kan sama Ya, gitu. ya. Apakah misalnya ada yang kelipatan misalnya? Oh, Bacaan. nah, bagian yang itu ini ada semacam buku panduan. Saya contohkan di antara. Jadi setiap malam dan setiap harinya itu ada amalan khusus. Ada doa harian khusus, ada amalan khusus, ada juga ziarahnya khusus, dan ada sholatnya khusus. Ya, sebagai contoh, misalnya Doa sebentar. Ya, Doa harian khusus itu setiap hari itu berbeda-beda bacaannya. Benar. Karena ada tadi setiap hari itu ada doanya. Benar. Kemudian ada doa yang tetap dilaksanakan pada setiap malam. Benar. Ramadan. Benar. Ada juga sholat khususnya di malam-malam. Misalnya semalam itu sholat 2 rakaat dengan setiap rakaat setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Oh, 11 kali. Ya. Jadi sholatnya 2 rakaat. Iya. Tapi bacaannya 11 kali. Misalnya untuk yang semalam itu setelah sholat kemudian kita membaca Subhanallahi Subhanallah 1000 kali. Dalam satu Khusus untuk malam kemarin, untuk semalam. Ya. Tetapi setiap malam amalannya itu bisa berbeda. Sehingga kalau dihitung dengan sholat yang 11, yang tahajud, dengan sholat-sholat ini, itu ada tradisi dapat 1 bulan itu sholat 1000 rakaat. Kalau dihitung secara akumulatif, benar, dia menjadi 1000 rakaat. Ditambah pada malam-malam yang 19, 21, dan 23 itu, sholat semalamnya 100 rakaat. Tapi ini semua ala qadri istito'ah, ya, tergantung pada kapasitas masing-masing dan situasi. Ya, mana yang lebih utama gitu. Itu ada ya seperti berkhidmat, kita membantu menolong orang lain, itu ini seakan-akan ini jamuan hidangan yang teramat banyaknya, dan kita boleh memilih benar mau yang mengambil bagian hidangan yang mana. Nah, ini misalnya sholat malam keberapa yang ingin ditanya? Misalnya ke 11. Malam 11. Sholat malam 11 itu 2 rakaat. Setiap rakaat selesai surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar 20 kali. 20 kali. Ya. Ringan gitu. itu. Masya Allah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ada juga satu dari, seingat saya, dari malam-malam itu yang sholatnya itu membaca 1 surat. Misalnya surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman. Dibacanya teh 100 atau 200? Tidak, sekali aja. Oh, enggak, sekali aja. Ya, sekali aja. Oh, ada yang sekali saja. Ya, gitu. Tapi membaca 1 surat. Dan kalau tidak hafal, diizinkan memegang mushaf. Begitu. Jadi malam-malamnya itu penuh dengan ini ya. Dengan pilihan ragam ibadah. Itu semua bersumber dari riwayat-riwayat dari keluarga Nabi itu. Jadi banyak pilihan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Benar. Kapasitas, waktu. Ya, itu semua sekali lagi seperti jamuan. Monggo. Mau milih yang mana? Tidak hanya mejanya ini teramat besar sekali begitu. Jadi ya silahkan dinikmati. Nah, ada nggak tradisi yang kemudian kan ini agama, ada norma yang membimbing ya tadi seperti tadi itu sholat, bacaannya segala macam. Ya. Nah, tapi ada kemudian aspek budaya yang kemudian mentradisi gitu di bulan puasa itu. Apakah misalnya di kalangan Ahlul Bait ini ada tradisi-tradisi yang berbeda? Saya kira di antara tradisi itu yang memang kalau ditanya tadi ini ada banyak hidangan, sesungguhnya apa jamuan yang paling utamanya, Kang? Menurut saya adalah doa. Doa. Karena doalah menjadi satu-satunya satu-satunya amal ibadah
yang Allah Ta'ala tuliskan dalam Al-Quran dalam rangkaian ayat puasa. Ya. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam 183, 184, 185, 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu ada dalam rangkaian ayat puasa. Sesungguhnya bagi saya mengajarkan kita inti jamuan teramat utama di bulan suci itu adalah berdoa pada Allah Ta'ala, memohon pada Allah Ta'ala, meminta pada Allah Ta'ala. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait khazanah doanya itu banyak sekali. Karena memang dalam rangkaian ayat puasa ibadah itu doa di situ. Yang ada itu doa. Ada setelahnya i'tikaf di ayat selanjutnya. Ada gitu. Tetapi dalam rangkaian bahkan itu satu ayat yang mungkin kalimatnya pendek, tapi Allah Ta'ala mengulang kata aku di situ 7 kali. Tidak ada di ayat yang lain. Nah, ini tradisi misalnya di kalangan umat Islam pada umumnya, itu sebelum puasa itu nyekar dulu gitu. Kemudian setelah beres Ramadan, Idul Fitri, lalu ke makam juga, ziarah gitu ya. Nah itu menurut tradisi Ahlul Bait itu sama persis, sangat. Jadi semuanya itu dibingkai dengan doa-doa. Karena itu ada doa menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada dalam berziarah doa-doanya. Karena inti ibadah memang adalah doa. Itu dia membungkus itu semua. Nah yang termasuk tradisi itu adalah doa di waktu sahur. Waktu sahur itu menjadi waktu munajat, menjadi waktu berdoa. Saya pernah, sebetulnya bagi saya dua-duanya utama. Misalnya apakah waktu sahur itu diisi dengan doa atau diisi dengan canda tawa. Ya, misalnya kalau ada siaran-siaran menampilkan canda tawa, komedi, sitkom dan lain sebagainya di waktu sahur. Mungkin itu hanya ada di negeri kita. Acara sahur diisi dengan canda tawa. Sampai pernah ada saat ketika ada joget yang populernya itu dari waktu sahur. Nah, jadi ingat. Nah, bagi saya itu kurang lebih ya canda tawa niatnya membahagiakan sesama, membahagiakan orang lain gitu. Jadi itu amalan yang utama juga. Nah, gimana kalau niatnya gini, Tan? Ini kan bulan puasa, tetap aja industri televisi itu menghibur dan mencari keuntungan gitu. Sebab hanya dengan itu canda tawa itu ratingnya akan tinggi misalnya. Yang bisa jawab itu ahli komunikasi. Gitu. Ya, betul. Nah, tradisinya dalam mazhab Ahlul Bait adalah doa. Ya, kemudian nanti ketika berziarah itu dilakukan bahkan bukan hanya pada setelah Lebaran, tapi pada bulan suci Ramadannya itu. Karena hari rayanya sekali lagi adalah bulan sucinya. Misalnya satu doa yang disampaikan, misalnya dalam tradisi mazhab Ahlul Bait itu ada ini perbedaan penafsiran terhadap waktu sholat. Dalam ayat yang memerintahkan tentang sholat tadi, aqimis sholat, disebut ayatnya itu, disebut waktu sholatnya itu 3. Ya. Jadi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Sehingga dan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu diriwayatkan baginda Nabi SAW menjamak sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Bukan juga karena hujan atau ada peperangan. Jadi sebetulnya ada dalilnya, ada riwayatnya dalam Kutubus Sittah juga. Nah, yang ingin saya sampaikan dengan sholat yang dapat dijamak, khususnya maghrib dan isya, maka ada satu kesempatan ketika seseorang dapat menunaikan sholat yang 5 itu dalam keadaan puasa seluruhnya. Subuh sudah masuk puasa dia. Maghrib dia belum berbuka, dia berada dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa.
5 sholat itu diamalkan dalam keadaan kita berpuasa. Ya kalau misalnya di Ahlul Bait itu yang utama itu ketika azan gitu ya. Itu sholat dulu atau sholat makan dulu. Atau makan dulu gitu tuh. Yang utama adalah empati pada yang adzannya. Yang adzannya itu juga belum Disambut. buka. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah langsung minum. Ya. Padahal yang mengizinkan kita berbukanya belum minum dia. Ya, dengerin dulu lah. Nah, gitu dengerin ya. dulu, tunggu. Dia juga belum. Tidak tahu kalau sebelum adzan dia sudah Iya. Nah, mana lebih utama? Dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, teladan dari Ahlul Bait ini, kata beliau, ketika datang waktu maghrib ada 2 perintah untuk kita. Kadang perintah itu kan sebetulnya orang sering ada dihadapkan pada pilihan yang sulit. Misalnya ini, pilih ibu atau ayah. Pilih siapa kan? Ibu atau ayah? Tanpa dalil agamanya, ibu atau ayah? Biasanya ibu heula gitu. Ibu ya, setuju. Saya akan jawab ibu. Kalau saya ditanya alasan kenapa, saya jawab ayah saya yang meminta saya begitu. Pilih ibu atau ayah? Ibu. Kenapa? Kata bapak begitu. Jadi sebetulnya saya tidak memisahkan antara ibu dan ayah. Gitu. Tapi ketika datang bulan puasa, ketika datang waktu maghrib di bulan puasa, terjadi bentrokan. yang harus memilih. Kita punya 2 kewajiban, sholat atau makan. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa. Tidak bisa sholat sambil makan. Nggak bisa makan sambil sholat. Jadi kita harus memilih. Di antara yang 2 ini mana yang lebih utama? Sholat atau makan? Sholat. Karena sholat amalan yang pertama kali dihisab. Kalau benar sholatnya, benar pula diterima pula amal yang lainnya. Jadi sholat dahulukan. Kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Tapi riwayat itu ada lanjutannya. Illa, kecuali engkau berada di tengah jamaah, di tengah kaum, di tengah kelompok, di tengah orang-orang yang menantikan untuk berbuka. Luar biasa. Nah, itu bisa nggak itu dikaitkan dengan misalnya kan waktu bukanya juga di kalangan Ahlul Bait itu ditambahi. Nah, sebenarnya tadi tergantung pada penafsiran. Oh, tergantung. Misalnya maghrib itu, kan? Ini saya sekaligus kita misalnya nih ada mazhab hisab dan mazhab ru'yah. Begitu kan? Dan terjadi di negeri masih ramai terus masih sampai ramai sekarang. terus. Padahal yang ru'yah juga, Kang, mengikuti imsakiyah yang adalah hasil hisab. Iya, imsakiyah itu hasil hisab. Apakah jadwal sahur itu ditentukan dengan ru'yah? Enggak. Tidak. Apakah kita melihat dulu sampai jelas benang hitam dan benang putih dari waktu fajar dalam ayat Al-Qur'annya begitu. Jadwal imsakiyah yang beredar, semuanya hisab. Sholat duhur kita, apa kita lihat dulu bayang-bayang kita? Apalagi musim hujan. Itu hisab. Okay. Sholat maghrib, hisab. Jadi sudah masuk waktunya itu jam 6 sekian baru. Jadi balik tafsir tadi ke tafsir tadi. Itu. Dalam ru'yat, apa yang dimaksud dengan maghrib? Maghrib itu tenggelam matahari. Tenggelam matahari. Kang, saya tanya, kalau tenggelam, apakah itu matahari tenggelam sebagian atau tenggelam keseluruhan? Yang disebut tenggelam dalam bahasa itu tenggelam sebagian atau keseluruhan. Maghrib itu tenggelam matahari. Nah, tenggelamnya segimana? Sampai kita sebut dia matahari itu tenggelam. Seluruhan? Sebagian atau keseluruhan? Ya, jadi itu kalau orang menafsirkan yang imannya sudah benar mah keseluruhan. Tapi kita menghormati penafsiran itu. Ada yang menafsirkan ya sudah segini juga sudah tenggelam. Berarti matahari masih sisa dikit, setengah tenggelam. Setengah tenggelam itu sudah maghrib juga. Di Madinah, Kang, itu ada masjid yang disebut Masjid Ijabah. Apa itu? Karena katanya bagian Nabi berdoa di situ, 3 doa, 2 diijabah, 1 tidak. Apa itu yang tidak? Nah, di antara 2 yang diijabah, ini cerita, ada juga pelangnya di masjidnya itu, tulisan keterangannya. Ya Allah, jangan kau uji umatku dengan banjir besar. Allah Ta'ala ijabah. Ya Allah, jangan kau uji umatku dengan kelaparan. Allah Ta'ala ijabah. Ya Allah, jangan kau uji umatku dengan perpecahan. Allah Ta'ala tidak ijabah.
menurut riwayat. Iya. Justru itu ujuannya itu di situ ya. Tapi saya punya pendapat lain ya. Karena kalau begini berarti bukan masih ijabah sih. Tapi itu hadis itu. Iya. Dalam riwayat umumnya. Ini disebutnya jadi masih 2/3 ijabah. Iya, karena tidak semuanya diijabah. Tidak semuanya. Sama dengan tadi soal tenggelamnya. Benar. Berarti matahari. Ini setengah tenggelam. Begitu. Nah, yang dimaksud itu misalnya menunggu dan lain sebagainya sampai tenggelam seluruhnya. Satu, definisi maghrib dulu harus ditetapkan. Kalau mazhabnya ru'ya, matahari sudah tenggelam atau belum? Dan kalau tenggelam apa tanda-tandanya? Begitu. Nah, yang kedua, masih dalam ayat-ayat puasa itu ada ayat 187. Ini perintah kapan itu puasa, saya bacakan terjemahannya. Maka makan dan minumlah malam hari itu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Itu surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ilal lailnya. Ilal lail. Kalau masih ada tanda-tanda merah gitu. Sudah malam atau belum? Belum ya, karena tanda merah itu mau nyaris mau tenggelam. Ya, kurang lebih ya, itu perbedaan penafsirannya. Jadi definisi malam, misalnya dalam ayat Al-Qur'an yang lain, idza jannal lailu dalam bahasa Arab itu malam itu kalau kegelapan sudah menyelimuti, itu disebut malam. Begitu. Nah, jadi per definisi sebetulnya apa yang dimaksud dengan maghrib dan apa maksudnya kalau kita tanya pada umumnya, tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasa hingga malam. Ini apa maksud menyempurnakan puasa hingga malam itu? Apa maksudnya? Apa yang harus kita lakukan supaya sempurna puasa kita hingga malam itu? Ini menunjukkan waktu dari fajar sampai ilal lail. Yang disebutnya itu al-lail. Memang ila ghasaqil lail begitu kan. Yang menunjukkan waktu maghrib itu adalah datangnya malam hari. Nah, bagaimana dengan tadi waktu azannya itu? Ya. Kan biasanya waktu azannya itu umumnya belum pada lail. Karena adanya mengikuti imsakiyah hisab. Oke. Ya, kalau misalnya mau ru'yah, hitungannya itu matahari tenggelam dan malam hari. Al-Quran, rujukannya. Nah, kalau mau ru'yah, tapi ini saya supaya ini aja ya, jadi bahasa. Pilihan. Mau ru'yah atau mau hisab. Karena yang ru'yah juga imsakiyah ikut hisab, itu maksud saya. Yang ru'yah untuk lebaran, imsakiyahnya ikut hisab. Ya, itu katakanlah masuk pada pilihan masing-masing lah. Betul. Setuju. Oke, nah, itulah bincang-bincang saya dengan Usmit. Luar biasa dan mencerahkan. Sampai jumpa.